Ya meureun eta mah sampingan lah, sampingannya disebut ilegalnya ilegal. pasti ilegal. Sebenarnya mah orang teh yang mikirkan perspektif ya orang bahasa Sundanya baiklah campur orang perspektif kajelema-jelema teh bahwa profesi teh bukan sekedar kan bahwa lamanya referensi profesi teh tentara, pilot, masinis. Nah, sedangkan ayeuna mah kan ku zaman ayeuna loba gitu profesi teh. Di antarana hiji maneh nu unik, nu kabilang unik cek urangnya soalnya rata-rata babaturan orang pegawai kantor. Rata-rata. Tah, sedangkan mereka kan pegawai lapangan. Di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kota Bandung. Nah, orang teh yang nanya hiji. Naon bedana di subnya di lapangan eta jeung Polantas. Bedana. Jadi amun disebut bedana kalau di polisi lalu lintas itu dia diberikan hak dan kewenangan untuk penindakan di lapangan. Penindakan di lapangan Seperti kendaraan bermotor yang melanggar aturan itu kan diberikan kewenangan kepada lalu lintas. Penindakannya sebagai tilang. Sedangkan Kalau dari di Disub sub sendiri itu yang melanggar plat kuning atau enggak yang berhubungan dengan KIR angkutan barang. jadi berhubungan dengan kendaraan sebenarnya. Betul. Tapi suka ngamanin lalu lintas oge eta emang salah satu prosedur atau salah satu SOP-na salah satu job desk dari di sub di lapangan atau kumaha? Betul. Jadi di bidang PDKT sendiri kan di Dinas Perhubungan itu terutama saya khususnya di bidang PDKT. Apa PDKT? PDKT itu singkatan dari pengendalian dan ketertiban transportasi. Singkatan pendekatan. Jadi rada modern gitu. Oh, PDKT. Jadi di bidang PDKT sendiri terdiri dari 5 unit. Jadi Nama ada unit Pamwas. Pamos itu pengamanan dan pengawasan biasanya diikutsertakan kepada pimpinan, wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. Terus ada lagi unit edukasi. Unit edukasi itu biasanya diisi oleh Sri Kandi dari Dinas Perhubungan sendiri. Sri Kandi, cewek lah. Sri oh Kandi. cewek. Jadi Sri Kandi memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kalau sekarang zamannya COVID itu diberikan protokol kesehatan. Diberikan gitu. protokol kesehatan. Saya sendiri masuk di unit Gatur. Gatur teh. Unit Gatur pengaturan lalu lintas. Kalau disingkat itu jadi PPL. Petugas pengatur lalu lintas. Tah, tupoksina kumaha tah? Tupoksinya mengurai kemacetan. Ya kalau macet sebisa mungkin upaya maksimal kita mengurai kemacetan, melerai kemacetan, mengurangi. Jadi tupoksinya mah Gatur pengaturan lalu lintas pagi, siang dan sore. Pagi, siang, sore. Jam-jam sibuk lah nya. Betul, jam-jam kantor, pulang dan lain-lain lah. Dan biasanya membackup perjalanan pimpinan. Pimpinan dalam arti mulai dari presiden itu bekerja sama dengan Korlantas, Polantas juga, presiden, wali kota dan wakil wali kota juga sama. Kita backup perjalanannya. Kan yang namanya pimpinan itu harus diprioritaskan karena mengejar waktu. Oh, jadi bedana ente mah kan Gatur ya? Betul. Bisa mengatur lalu lintas oke. Betul. Cuma bedana sama Polantas tidak bisa menindak. Betul. Oh, gitu unggul. Betul, bedanya seperti itu. Yang lebih fokusnya kalau di sub ke kendaraan angkutan barang yang berhubungan dengan KIR. Lebih ke truk berarti. Betul, truk, bis, minibus juga ada sih beberapa yang kayak Grand Max dan lain-lain. Amun misalnya carry ya nya, carry plat hitam kan kendaraan biasa, kendaraan pribadi, kendaraannya biasa dipakai sama individu. Tapi aya ya carry plat hideung angkutan jelema kumaha tah? Kayak kalau carry plat hideung mah terjadi masalah. Maksudnya
Karena kan carry itu mobil pribadi, yang jangan itu kayak mobil pribadi dijadikan angkutan barang. Angkutan barang. Betul. Kan Contoh. kebanyakan contoh kayak mobil sekelasnya carry juga kan ada yang berbentuk minibus, ada yang berbentuk kol buntung. Nah, yang kol buntung itu buat angkutan barang. Yang minibus itu untuk transportasi manusia. Eta nu salah. Oh, lamun carry pick up-nya Betul, buntung pick dipakai up. buat manusia. Manusia. Ente ieu mah ya teh geuning. Angkot preman geuning. Oh, angkot preman. Heeh. Ya, jadi susah untuk disebutkan kalau kayak angkot preman seperti itu. Ya, mungkin karena Tapi eta melanggar aturan tina kitu teh. sebenarnya melanggar karena kan tidak ada izin trayek. Kan seharusnya itu yang kalau angkutan umum itu ada izin trayek Izin trayek. yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, meureun eta mah sampingan lah, Sampingannya disebut ilegalnya ilegal. pasti ilegal. Tapi penindakan aku mata mana gitu. Tapi hese dinya ieu teh ngabedakeun teh Betul, susah untuk sekarang mah. Kan biasanya eta trayek nama jalur tengah. Jalur tengah teh. Jalur tengah dari Cicaheum sampai ke alun-alun. Biasa nama. Ahmad Yani lah nya di Ya, sepanjang jalan Ahmad Yani lah. nya maksudna teh rek ditindak naon da Pak Ima keluarga hungkul bisa ya alasanna kitu nya. Betul, bisa seperti itu. Jadi kumaha atuh tamunna kitu solusina? Ya, menaik kitu mah kadang kita juga penindakan bekerja sama dengan Polrestabes Bandung, terutama di polisi lalu lintas. Kalau ada penindakan seperti itu kita bekerja sama, seperti halnya sekarang parkir liar itu pun kita bekerja sama dengan polisi lalu lintas. Parkir liar. Parkir liar Contoh itu di atas trotoar. Tidak ada kantong parkir, marka parkir, itu dianggap parkir liar. Liar. Bukan hubungan sama Pamong Praja no itu. Bukan, kalau Pamong Praja itu pedagang. Oh, lagi pedagang. Iya, Dulu ge pernah di Pamong Praja nya? pernah. Tah Pamong Praja naon bedana deui tah jeung Eta mah polisi biasa. Lebih penertiban berenya Kalau Pamong Praja. di Satpol PP sendiri sih penertiban penegakan Perda sih. Perda K3, keindahan, ketertiban dan ketentraman. Lebih ke dinya berenya. Betul. Cuma itu mereka jadi bisa disub ya. Pertama jadi disub Daftar. lihat ya, biasanya kan itu diumumin setiap perekrutan anggota baru per tahun biasanya kan. Tapi udah 2 tahun sekarang belum ada lowongan pekerjaan kembali. Bisa dipantau lewat Instagram bidang PDKT Disub. Instagram PDKT Disub Kota Bandung. Buat info-info loker Ya, atau naon. info loker, info kemacetan juga bisa di situ mah. Oh bisa di Bisa info kemacetan, ada ATCS di Kota Bandung ada. ATCS mana di Laswi dinya Sukabumi. ATCS itu Sukabumi itu provinsi. Provinsi ya ya Sukabumi. ATCS mah di Balai Kota lantai 3. Balai Kota. Oh. Betul. Okay. Itu biasa di Instagram nu viral wae gini. Viral tah. Mantakan ulah melanggar, lamun bung dipiralkeun. Bener. Tah gitu. Ieu tah cicing. Pernah gue berarti ningali si korigornya aya di ATCS korigor. Apa tuh korigor? Aya. Pernah. Ya banyak lah. Selebritis gitu masuk ke sisi room ATCS mah. Ajis Gagap. Oh pernah. Pernah Ajis Gagap. Eta teh sok viral orang kepikiran mun di parapatan ieu diplongkeun sakitu Tah, eta teh terpantau 24 jam. 24 jam terpantau ke kamera CCTV teh. Era ya meureun teu de helm wae mah era. Oh geus kita balik deui. Era mun amun di geruan unggul di pas parapatan mah nya teu naon. Emang mesti di videokeun kana Instagram. Mesti viralkeun nya. Tah selama kerja di lapangan kejadian naon sih anu tepikeun ka ayeuna hese dipohokeun gitu. Pernah tuh misalnya kejadian pelanggar atau naon lah gitu. Kalau untuk kejadian mah nu saya alaman sendiri membawa korban kecelakaan yang meninggal dunia di tempat. Wah, pernah saya membawa itu. Mana emang biasa ngeri. Eta kumaha kejadian? Jadi di mana? Di perempatan Kira Condong Bypass. Carrefour. Carrefour. Oh, Carrefour. Eta
non parapatan tersakedeung. Tersakedeung eta. Anjing. Parapatan tersakedeung. Pernah eta sampai ka ayeuna tidak lupa lah amun kejadian eta mah. Ngabawa gitu. Ya, yang acuannya patokan kita juga untuk berhati-hati dalam berlalu lintas. Emang kumaha? Nya meureun kagok teh meureun lampu Lampu hejo, terobos. lampu hejo kak beureumkeun ya, digaskeun. Oh, urang sakitu euy. Kagadil saeutik. Euy maot Maut. di TKP langsung. Di RS. perjalanan. Oh, di perjalanan. RS. Eta unggul. Membawa bareng jeung jajaran kepolisian. Tetap dengan jajaran kepolisian didampingi. Untuk kejadian Nu lain, nu lucu naon gitu. Pernah naon? anu lucu mah nya paling nu teu diharelem nu kitu terus diumumkeun ku CCTV pihak ATCS. Eta nu jadi lucu nama. Saya sebagai penindak yang curi meureun nya si pelanggarna era ku masyarakat bisa gigira ditempokeun. Untuk sok anu nebuskan misalnya menjalan ditutup ya. Di barikade kan. Tah, Sok anu eta sok jadi bingung teh menjalan tutup. kumaha tah? Kan zaman sekarang mah pasti diumumin di media sosial. Si penutupan jalan teh jadwalna, tempatna dan nya pokoknya dan lain-lainnya lah pasti diumumin. Mayoritas kaum milenial mah pasti make lah. Pasti make. Media sosial mah. Nyaho lah santana. Nyaho lah saeutik nama. Tapi aya oge anu geus ditutup nanyakeun Pak itu ditutup. Nah eta anu jadi hayang seureuna mah. Pugu eta tinggal geus ditutup eta teh. Nanyakeun. Padahal geus di barikade eta. Geus ditutup ku water barrier teh. Padahal eta kan. Tah kitu. Nanyakeun keneh. Pak itu ditutup cenah. Men kesel teh mah da keselnya tapi da kan kudu senyum sapa salamnya gini kan 3S harus dijaga. Mohon ditutup lah. Lemes teh bahasa lemes teh. Nah jero hatena mah da anggar we tingali sorangan gitu. Biasana nu gitu mah, Pak itu ditutup, mohon ditutup. Abi atuh Pak sakali Pak. Nah, sakitu nya. Aya oge nu kitu. Abi unggul apa hiji Pak buka we. Nah, aya oge nu kitu. Ngomong jauh baik teh deket kan. Mung we leumpang saeutik teh. Tuh kata bisa mensiasati. Nah, eta. Tah lamun kunaon sih misalnya tidak memberi pihak Disub ataupun Polantas tidak memberi kesempatannya kan gitu nyebelah hiji mah gitu bukakeun we. Tapi kan hiji jadi loba soalnya itu ge meunang tah eta hiji jadi loba mimitian ti hiji kecuali yang diprioritaskan itu kendaraan emergensi ambulan itu prioritas utama pemadam kebakaran. Kalau ada orang yang sakit pun pakai mobil pribadi, asal si supir yang ngomong, saya mau ke rumah sakit, ini bawa pasien di belakang, pasti kita buka. Pasti kita buka kalau orang-orang yang sangat harus diprioritaskan mah. Tah sebagai petugasnya pernah ngerasa dilema tuh sih. Sebenarnya penutupan jalan teh itu nanaonan, tapi di sisi lain tugas. Tetap penutupan jalan teh cek orang pribadinya sebagai masyarakat pengguna jalan. Nanaonan gitu maksudnya teh. Enak ditutup badia ya. Badi ditutup tapi dibuka lompatna ka ditu sebagai petugas. Oge atau deui mah tugas sih. Nah, itu mah keputusan yang disebut dilema emang dilema besar. Hal yang seperti itu mah. Di sisi lain masyarakat butuh jalan. Ya, di sisi lain kan nya butuh jalan oke masyarakat, di sisi lain saya pribadi mun keur libur sarua masyarakat saya ge kan. Mun bagian dinas mana masyarakat. Bener. Lamun keur dinas sok teh aya nu ieu mah. Lamun keur lepas dinas masyarakat baju bebas. Nya. Sama dengan masyarakat lainnya. Mengikuti aturan. Tapi da kumaha deui nya? Ya kumaha deui da setidaknya kan kita juga diperintahkan oleh pimpinan. Tidak mengada-ngada. Hanya pelaksana di lapangan. Tidak bisa memutuskan harus seperti apa. Alangkah baiknya mun aya nu komplain dan lain-lain mah langsung we ke pimpinan pusat. Saya mah yang pelaksana di lapangan. Duka we teh nyana. Nah, eta ayeuna nu jadi bingung teh masyarakatnya kitu. Di sub teh berarti di bawah Menteri Perhubungan ya? Betul, di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan ada 3
Ada eta? perhubungan laut, udara, dan Darat. darat. Kalau dinas perhubungan darat mah di bawah Dirjen Hubungan Darat. Hubungan darat. Iya. Sasih menterinya teh Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi. Tah eta guys. Jadi buat teman-teman yang masih nanya kenapa jalan ditutup, ya alasannya itu karena yang di jalan mah para petugas teu nyana naonnya. Betul. Eta mah sebagai tugas hukum, misalnya pengen ada komplain atau non ya langsung ke DPR Nah, langsung ke yang memberikan keputusan. Nah, hiji oge ayeuna. Ayeuna kan penutupan jalan tos teu aya nya. Nu aya teh ganjil genap. Tah ganjil genap kumaha? Kalau di Kota Bandung sendiri khususnya ganjil genap ayeuna ditambah deui 1 titik di Ledeng. Kira. Ganjil genap teh tujuanna naon? Terus mekanismena kumaha? Jadi kalau ganjil genap itu tujuannya untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang dari luar. Oh. Kalau di Kota Bandung sendiri itu yang kena ganjil genap itu plat luar. Kalau plat D mah masuk aja. Gitu. Plat luar mah pasti kita periksa dulu. Meskipun orang Bandung, misalnya kayak orang Bandung ya, orang Bandung asli KTP Bandung, tapi motor orang motor Jakarta. Dan bukan buat motor, mobil. Oh, mobil misalnya mobil orang, paling itu bukan mobil sih jadi. Mobil orang Jakarta misalnya teh tetap diperiksa dulu lah. Tetap diperiksa dulu kan karena KTP mah akurat dibanding SIM kan. Jadi diperiksa dulu, kalau kepentingannya memang urgent atau apa kita memberikan akses. Ya kita juga petugas tidak akan mempersulit lah masyarakat yang membutuhkan mah gitu. Tah, ganjil genap tujuannya berarti mengurangi mobilitas dari luar kota. Terus mekanismenya kumaha? Nu ganjil genap nanti ditinggal tina tahun kendaraan atau ujung nomorna? Jadi untuk mekanisme di lapangan mah kalau ganjil genap dilihat dari kayak sekarang. Misalkan sekarang tanggal apa? Tanggal 9 lah. Ya, tanggal 9. Dilihat dari angka terakhir dari kendaraan. Angka terakhir plat nomor kendaraan. Misalnya 3531 kan ganjil. Ya. Eta bisa masuk. Nu ganjil. Kalau sekarang tanggalnya ganjil. Bisa masuk. Bisa masuk. Ayeuna lamun tanggal ayeuna genap, kendaraan ganjil enggak akan bisa masuk. Jadi misalnya orang Jakarta si plat nomornya teh ganjil, sekarang tanggal genap. Geus nepi ya ke Bandung, berarti kudu balik deui. Kudu balik deui. Atau mobilnya simpen di rest area, mana kan di Bandung lempar. Eta mah pokoknya mah tong make mobil ka jero ke Bandung. Jadi untuk Kota Bandung sendiri ada beberapa titik lah. Intinya mah ruas jalan tol. Di pintu tol maksudnya. Nah, pertama gerbang tol Pasteur, kedua gerbang tol Pasir Koja, Kopo, Muhammad Toha, Buah Batu. Cileunyi teu? Enggak, Cileunyi itu kan Kabupaten Bandung. Oh, benar. Jadi satu lagi di Terminal Ledeng. Terminal Ledeng. Anu lewat puncak berartinya Lembang. Lewat Lembang. Ya, berarti bijinya ti Subang. Ya, di Subang, Indramayu kan bisa. Bisa lewatinya. Satu lagi Ledeng. Itu titik pun, baru berarti ya, ya, itu pun waktunya Jumat Sabtu Minggu. Tapi masih berlaku ya nanti TP-nya? Masih berlaku atau tidaknya nanti pantengin aja di Instagram PDKT di Subkota Bandung. Oh, PDKT di Subkota Bandung. Pantengin aja terus. Pasti di-share terus setiap ada informasi. Ai dulu di Asia Afrika itu teh naon tah? Ada geuning viral di medsos mah. Yang ganjil ke kiri, yang genap ke kanan. Oh, itu waktu percobaan ganjil genap di Kota Bandung. Buat itu mau dalam kota kan? Dalam kota. Cuman ya mungkin pimpinan punya kebijakan lain. Pimpinan punya kebijakan lain, dirubahlah menjadi ganjil genap di ruas tol, gerbang exit tol. Exit tol. Jadi khusus untuk mobil luar. Betul, khusus untuk mobil luar. Berarti tujuannya teh mengurangi mobilitas masyarakat dari luar Kota Bandung. Tapi lamun misalnya masyarakat make motor terus lewat pada larang kumaha tah? Eta bisa. Memakai motor masih bisa. Kan ieu mah nu dieukeunna dari dalam tol. Berarti ya tuh tidak mengurangi mobilitas atau kene gitu bisa disiasati gitu batur teh. Anggus naik motor ke Bandung. Bisa naik motor, bisa naik bus, bisa naik naon sok. Ya itu mah
sepenuhnya ada di pimpinan keputusannya. Oh, cuma pelaksana. Laksana aja saya mah. Enggak antara Aman. Oke, tuh pesan-pesan buat teman-teman pengguna jalan ataupun pemilik kendaraan. Jadi untuk pengguna jalan dan para pemilik kendaraan, inti nama orang Bandung dan di luar Bandung, taati peraturan lalu lintas, taati protokol kesehatan, dan jangan parkir di sembarang tempat. Parkir di sembarang tempat. Karena khususnya di kota Bandung sekarang udah musim penderekan kendaraan. Kalau parkir di sembarang tempat. Siap, mantap. Ya mungkin sakitu lah Kang Raka. Segitunya. Sakitu heula lah. Sekarang sudah larut malam. Iya udah larut malam, kayak dilanjut deh. Siap.